Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama gue Yoris di MotoGP Karir untuk di seri Losail Qatar. Dan ini merupakan dua balapan terakhir di musim ini. Harusnya kita nggak balapan ya karena udah bisa mengunci gelar juara dunia. Cuman karena kita pengen ngerayakan yang namanya gelar juara dunia sekaligus menghormati kontrak kita, ya udah kita bakal selesaiin dua race terakhir ini, yaitu di seri Qatar dan Valencia. Cuman nanti Valencia bakal kita pisah di next video. Dan hari ini kita menggunakan livery spesial untuk helm, terus sarung tangan, knee slider, dan juga untuk bootsnya kita kasih tema gelar juara. Dan kita itu warna gold dan ya, terus sekaligus kita ngebuktikan diri bahwa kita memang seorang juara dunia yang real ya, jika bisa meraih kemenangan di MotoGP Losail Qatar ini cuy. Oke, hari ini starting grid sudah kita tempati di mana Maverick Viñales on pole. Ini gue semakin merasa bahwa harusnya yang menjadi musuh sama kita musim ini bukanlah Francesco Bagnaia, melainkan Maverick Viñales. Bagaimana tidak, karena di beberapa balapan semenjak paruh kedua musim ini, seorang Maverick Viñales itu luar biasa kencang sekali. Apalagi dia dibarengin atau dikawal sama rekan timnya, itu si Alex Espargaro cuy. Jadi gue rasa Maverick yang lebih layak buat bisa menjadi pesaing sama kita di musim ini ketemu si Francesco Bagnaia. Nah, hari ini kita bakal menggunakan kompon ban soft dan belakang medium. Kenapa? Karena gue rasa di sini karena dengan suhu trek yang dingin dan juga suhu udara dingin, bisalah sedikit ngebantu kita untuk menggunakan kompon soft medium ya, meskipun yang lainnya kebanyakan menggunakan medium, hard medium, mungkin medium hard. Dan ya, let's see aja siapa yang bakal bisa bertanding dengan aja ke balapan dengan meraih kemenangan di MotoGP Losail Qatar. Oke guys, dan langsung saja kita mulai race GP Qatar, dua balapan terakhir. It's on the way dan menuju first corner. Maverick Viñales langsung menjadi pimpinan race. Sementara itu Rizal tengah berjuang untuk bisa kembali berada di posisi 3 dan akhirnya berhasil beranjak di posisi ketiga, meskipun Pecco dan juga si Marco Bezzecchi kompak dengan menjegal kita. Namun di turn kedua kita kembali mengungguli mereka berdua. Dan sekarang di turn ketiga, oh my god, ada insiden terjadi di mana yellow flag berkibar untuk di balapan awal race GP Qatar. Kita harapkan semoga pembalapnya nggak sampai ada yang MC atau not complete cuy. Nah, sekarang Maverick, Alex Espargaro berada di depan kita dan dua Aprilia memang jelas terbukti di paruh musim kedua sangat kuat sekali. Ini bisa gue bilang karena sesuai dengan apa yang terjadi atau tertampil di performa perbandingan tim ya di menu karir, dimana kita berada di posisi keempat nih untuk urutan pengembangan tim, dimana itu kita punya pengembangan dipimpin atau diketuai sama si Francesco Bagnaia. Sedangkan di paruh musim udah ini gue rasa Ducati nggak ada peningkatan selama dipegang sama Pecco Bagnaia. Alhasil performa Ducati ya turun cuy, dan juga si Pecco itu menjadi bukti bahwa emang Ducati lagi dalam masa kesulitan di paruh musim kedua ini. Dan kita kenapa bisa menjadi juara dunia ya karena hoki aja, ya emang karena kita lagi dapat motor kenceng. Dan ini terbukti dengan dimana Ducati hanya bisa mengirim 3 pembalap saja atau mungkin 4 pembalap saja untuk bisa bertarung di 10 besar. Itu pun untuk barisan 3 besar cuman 1 orang doang, yaitu Rizal sendiri cuy. Oke, lap kedua akan segera kita masuki dan langsung saja kita bermanuver mengovertake Espargaro. Kita late break sembari memblok pas Espargaro dan manuver terjadi. Dan beruntungnya si Espargaro sempat memberikan ruang kosong kepada Rizal cuy.
Jadi meskipun di MotoGP 3 masih ada bug yang muncul yang sering bikin kita kesel, tapi ya tetap ada beberapa peningkatan yang bisa kita apresiasi nih. Kayak tadi dimana AI bisa menghindar ketika ada pembalap player atau kita ini yang mencoba masuk meskipun celahnya nggak ada dan cukup terkesan kasar, tapi AI bisa menghindar dengan kehadiran kita yang cukup maksa di inside line, dan itu merupakan fitur yang gue rasa adalah improvisasi yang ada di MotoGP 23. Salah satu improvisasi di game ini cuy, meskipun masih saja bug yang muncul juga lumayan banyak ya setelah hingga sekarang udah pertengahan semenjak gamenya dipublish ya. Dan sekarang ini kita akan mencoba untuk menyusul fokus kepada Maverick Viñales yang menjadi pimpinan race, sementara itu Espargaro, Francesco Bagnaia, Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Joan Mir berada di belakang kita. Bezzecchi melengkapi 5 besar Pacific Bagnaia di posisi keempat. Sementara itu Gio dengan Maverick Viñales sudah mulai rapat kembali, dan gue rasa kita akan ada momentum nanti di setiap pengereman turn 1 yang gue rasa disitulah kita bisa lebih kenceng ketimbang AI cuy atau pembalap lain di kelas ini. Oke, last corner kita early braking. Kita sudah menjadi juara dunia di musim ini dan sangatlah kita berbahagia sekali. Helm spesial, dan ya langsung saja kita mencoba bantuan Slipstream. Kita overtaking Maverick Viñales, kita overtaking dari inside line, perlahan masuk mencoba menerkam, dan dari inside line side by side terjadi Maverick versus Rizrio, dan di turn kedua kembali Maverick memberi pertahanan gas karena kita gagal mengovertaking di turn kedua. Oke, Maverick masih menjadi pimpinan race, nyaris saja di overtaking. Namun Maverick lebih tangguh dari yang kita duga untuk balapan kali ini. Oke, agak melebar kembali ke racing line di tikungan kelima, dan Ducati Desmo GP23 masih ngeburu berjuang keras di sini. Kita overtaking di tikungan ke-6, namun kita terlalu late break sehingga gagal mendapatkan apex terdalam hingga Maverick kembali mengovertaking dan menjadi pimpinan race cuy. Oke, inside line tikungan ke-7 exit corner masih imbang side by side. Itu ke-9 kita early braking, dan ini dia tikungan kencang yang akan segera kita lewati. Di tikungan ke-10-11 kita overtaking Maverick Viñales, dan akhirnya Maverick sangat disayangkan. Maverick lolos dari pertahanan kita dan terpaksa kita untuk merelakan sementara waktu posisi pertama dari Maverick Viñales. Tapi tenang saja, kita masih bisa untuk mengimbangi laju dari seorang Maverick Viñales cuy, atau Top Gun, julukan dari seorang Maverick Viñales. Dan sementara waktu kita masih bisa mempertahankan fastest lap. Apakah bisa kita pegang di akhir balapan? Semoga saja, karena gue rasa untuk fastest lap itu sangat jarang kita dapatkan di setiap balapan cuy. Oke, last corner dan mistake dari Rizrio sehingga melebar. Tapi tenang saja, di power akselerasi Ducati Desmo GP23 akan segera menyusul RSGP Aprilia 2023. First corner, heartbreaking from race, nyusul Maverick, dan kita ambil inside line, side by side kembali terjadi knee to knee, elbow to elbow, dan di turn kedua akhirnya Rizrio berhasil mengungguli Maverick Viñales. Apakah Maverick kembali melawan? Sepertinya benar saja. Di sektor pertama akhir menjelang sektor kedua, Maverick menjadi pimpinan race lagi, race leader di GP Qatar. Keep fokus, keep fighting, pantang menyerah, keep pushing. Dan sekarang di turn ke-6 kita late break kembali sembari mengovertaking Maverick, dan akhirnya nyaris tadi mengovertaking. Oke, sabar, kita harus kembali menyusun sebuah strategi agar bisa menyusul Maverick dengan momentum yang sangat pas, momentum yang sangat mantap di beberapa tikungan di depan cuy. Oke, turn ke-9 masih mencari celah kosong, dan kini di tikungan ke-10 ada momentum sepertinya. Langsung kita block pas Maverick Viñales di inside line, dan di SI corner masih kembali kita lebih kenceng di sini, dan akhirnya di turn ke-12 entry corner Rizrio berhasil mengasapi Maverick Viñales. Untuk sektor ketiga akhir menjelang sektor keempat di lap keempat juga
luar biasa akhirnya Rizrio sudah mengasapi Maverick Vinales di lap keempat ini. Dan tinggal 2,5 lap lagi, RSGP Lusail akan segera selesai. Dimana kita disitulah akan bertahan dari kejaran Maverick Vinales selama 2,5 lap lagi, atau tepatnya di 2 lap lagi untuk sisa balapan di sini. Tapi semua itu bisa saja berubah jika Maverick Vinales semakin menunjukkan performa aslinya di lap-lap akhir. Karena seperti yang udah kita ketahui bersama bahwa di MotoGP 23 itu performa AI-nya akan sangat kencang sekali ketika memasuki lap-lap terakhir cuy. Tapi sekarang ini gue rasa terpantau gap kita masih aman dengan Maverick dengan gap 1 detikan cuy. Tapi ingat jangan senang dulu, ini gue rasa AI-nya si Maverick Vinales semakin bisa ngerapatin gap dengan Rizrio lagi. Terlebih lagi kita sekarang hanya bertahan dengan kompon ban belakang saja dengan jenis kompon ban medium. Sedangkan bagian depan untuk kompon soft kita hanya tersisa di bagian tengah saja. Sebelah kanan udah habis total dan sebelah kiri tinggal beberapa persen lagi. Dan itulah sisa ban yang akan kita gunakan bertahan dari kejaran Maverick Vinales yang kompon bannya cenderung lebih keras ketimbang milik kita cuy. Tapi nggak masalah, yang penting kita bisa mendefend, tahu caranya bertahan dan tahu caranya gimana jika harus melakukan switchback atau overtake balik jika nanti Maverick akan masuk mengovertaking. Oke, lap kelima dan tikungan ke-12 kita masuk perlahan di inside line. Meskipun gap dengan Maverick Vinales semakin rapat, keep focus, keep fighting. Kita nggak boleh pesimis, meskipun banyak udah habis, tapi tetap aja kita nggak boleh sampai menyerah cuy di balapan kali ini. Dan gap semakin rapat, backstride menuju last corner lap kelima MotoGP Lusail Qatar. Dan tikungan terakhir untuk lap kelima, dan sesaat lagi lap terakhir atau lap ke-6 akan segera kita masuki di balapan GP Lusail Qatar. Striker utama Maverick menyusul dengan bantuan RSGP, dia semakin menyusul. Dan di turn 1 di sini gua mati bahwa di klasemen ternyata Maverick udah bisa menggeser si Pecco untuk posisi kedua, yang berarti emang sudah sewajarnya jika Maverick menjadi pesaing utama kita di musim ini cuy. Oke, turn kedua agak melebar dan Maverick masih terus menempel laju dari Rizrio hingga sekarang di tikungan ketiga exit corner Maverick menyusul. Tapi di entry turn keempat kita bisa bertahan, keep focus, keep fighting, kembali ngeblocking jalur terdalam. Tikungan kelima dan tikungan ke-6 kita early braking karena kita sadar bahwa hari ini kompon ban kita sudah nggak bisa bertahan lagi dengan cara late brake cuy. Kita harus bisa memanajemen penggunaan ban kita. Oke, tikungan ke-7 kita hard braking lagi. Kita pepet terus apexnya agar si Maverick tidak mengovertaking. Tapi siapa tahu nanti Maverick datang mendadak, kita bakal bersiap saja dimana kita harus mengovertaking lagi. Oke, tikungan ke-10 Maverick pasti bakal masuk dari sisi kanan. Dan benar saja kembali terjadi side by side di high speed cornering tikungan ke-11. Dan MotoGP Qatar 2015 kembali tersaji antara Maverick dan juga Rizrio yang kini menjadi peran utamanya. Oke, last sector, beberapa tikungan lagi Maverick masuk mengovertaking dan tinggal 2 tikungan tersisa. MotoGP Qatar entry corner turn ke-15 dan sekarang menuju tikungan terakhir. Kita manuver mengovertaking Maverick Vinales dan kita blok pas Maverick Vinales di exit corner menuju finish line. Maverick menyusul, kita hadang, kita defend dan menuju finish line. Sedikit lagi garis finish dan akhirnya Rizrio berhasil meraih kemenangan di MotoGP Qatar dan mengalahkan Maverick Vinales yang start dari pole position. Oke guys, akhirnya usai sudah balapan kali ini. Maverick Espargaro tangguh sekali. Meskipun itu kita berhasil meraih kemenangan karena kita lebih berjuang keras untuk bisa menjadi pemenang di GP Qatar. Sembari ngabuktiin bahwa kita layak menjadi juara dunia musim ini. Gak cuma sekedar kemarin doang kita meraih kemenangan.
Oke, Spargaro finish di urutan ke-10 dan Frankie dia crash NC, dan gue rasa yang menjadi korban tahan pertama adalah si Franco Morbidelli. Dan sekarang di klasemen Maverick menggeser Pecco di posisi kedua. Ini jelas bahwa Pecco gara-gara dia menjadi pengembang tim, dia nggak becus, akhirnya dia malah turun, dan bahkan di level perbandingan tim pun Ducati sangat turun sekali di posisi keempat. Ya udahlah, yang penting intinya kita ini bisa meraih kemenangan dan sukses meraih Triple Crown bagi Ducati Factory. Jadi oke semua, langsung aja untuk mengakhiri video kali ini. Kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Career untuk episode terakhir di musim ini dari Valencia Grand Prix. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.